Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang siklus penggajian perusahaan manufaktur. Next, nama anggota kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Vanessa Anggreni dengan NIM 01221075. Yang kedua ada Wahyu Satria Pratama dengan NIM 01221076. Yang ketiga ada Koirul Anam dengan NIM 01221077. Yang keempat ada Amirul Mukminin dengan NIM 01221078. Yang terakhir ada Oksidu Anggoro dengan NIM 01222022. Selanjutnya akan dijelaskan Amirul. Analisis SWOT yang pertama ada kekuatan, yaitu gaji yang kompetitif. Perusahaan menawarkan gaji yang kompetitif dengan perusahaan lain di industri yang sama. Yang kedua ada tunjangan yang lengkap, yaitu perusahaan menawarkan tunjangan yang lengkap seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan dana pensiun. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kondusif, yaitu perusahaan memiliki lingkungan kerja yang kondusif dan aman bagi karyawan. Yang keempat, peluang pengembangan karir, yaitu perusahaan menawarkan peluang pengembangan karir yang luas bagi karyawan. Yang selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, sistem pengajian yang tidak transparan, yaitu sistem pengajian yang tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpuasan karyawan. Kedua, proses pengajian yang tidak efisien. Proses pengajian yang tidak efisien dapat menimbulkan keterlambatan pembayaran gaji. Yang ketiga, kebijakan pengajian yang tidak adil, yaitu kebijakan pengajian yang tidak adil dapat menimbulkan diskriminasi terhadap karyawan. Yang ketiga, peluang, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan daya beli karyawan sehingga perusahaan dapat meningkatkan gaji karyawan. Yang kedua, perubahan teknologi, yaitu perubahan teknologi dapat meningkatkan produktivitas karyawan sehingga perusahaan dapat meningkatkan gaji karyawan. Yang ketiga, globalisasi, yaitu globalisasi dapat membuka pasar baru bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan gaji karyawan. Keempat, ada ancaman. Yang pertama, persaingan ketat, yaitu persaingan yang ketat dapat memaksa perusahaan untuk menurunkan gaji karyawan. Kedua, perubahan selera konsumen, yaitu perubahan selera konsumen dapat mengurangi permintaan produk manufaktur sehingga perusahaan dapat mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi gaji karyawan. Ketiga, kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah yang tidak mendukung industri manufaktur dapat berdampak negatif terhadap pendapatan perusahaan sehingga perusahaan dapat mengurangi gaji karyawan. Selanjutnya studi kasus. Sebagai auditor internal Jim Flynn, Anda telah diminta supervisor Anda untuk mendokumentasikan sistem pemrosesan penggajian di perusahaan saat ini. Berdasarkan dokumentasi Anda, Jim Flynn berharap dapat mengembangkan rencana perbaikan sistem informasi saat ini untuk mengeliminasi penundaan yang seharusnya tidak terjadi dalam pemrosesan cek pengajian. Penjelasan terbaik Anda atas sistem tersebut berasal dari pembicaraan dengan Kepala Staf Administrasi bagian pengajian sebagai berikut. Sistem pemrosesan pengajian di Jim Flynn cukup sederhana. Perusahaan memiliki tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak. Data waktu kerja dicatat di setiap departemen dengan menggunakan kartu waktu kerja dan jam kerja. Akan tetapi proses ini cukup menjengkelkan ketika pegawai harus mencetak kartunya di malam hari dan kami harus mencatat informasi waktu kerja mereka secara manual pada akhir periode.
Staf administrasi bagian pengajian kami akan memasukkan data dari kartu kerja ke dokumen pengajian untuk memulai proses tersebut. Staf administrasi kami bekerja cukup bagus walaupun saya harus melakukan perbaikan sendiri saat mereka salah memasukkan data. Sebelum dokumen pengajian diproses untuk periode yang bersangkutan, Departemen Sumber Daya Manusia mengirimkan kepada kami data perubahan jumlah pegawai, adanya kenaikan tingkat gaji, dan informasi mengenai pegawai baru. Staf administrasi kami akan memasukkan informasi ini ke dokumen pengajian agar segera dapat diproses. Biasanya kesalahan muncul karena Departemen Sumber Daya Manusia mencatat tingkat gaji yang salah atau ada seorang pegawai yang telah mundur dari perusahaan dan departemen tersebut lupa menghapus catatannya. Data tersebut selanjutnya akan diproses dan cek pengajian untuk setiap pegawai akan dibuat beberapa laporan penting juga dihasilkan untuk pihak manajemen walaupun saya tidak begitu tahu apa yang mereka lakukan dengan laporan tersebut. Sebagai tambahan, pemerintah mensyaratkan adanya laporan pemotong pajak secara teratur yang sesuai dengan peraturan pajak terkini untuk tujuan perpajakan. Perusahaan juga memberikan jaminan asuransi pada semua pegawainya yang mana pembayaran premi asuransinya dipotong dari gaji yang diterima masing-masing pegawai setiap bulannya. Saat ini sistem menghasilkan laporan-laporan tersebut secara otomatis. Hal ini merupakan kondisi yang baik. Yang diminta pertama, persiapkan diagram konteks untuk sistem pemrosesan penggajian yang ada saat ini di Jim and Clean. Yang kedua, kembangkan sebuah DFD untuk mendokumentasikan sistem pemrosesan di Jim and Clean. Yang ketiga, susunlah flowchart untuk sistem penggajian di atas. Yang keempat, identifikasi sistem pengendalian internal untuk siklus penggajian ini. Yang kelima, apabila terdapat kelemahan, berikanlah saran sebagai upaya perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal tersebut. Yang berikutnya diagram konteks. Sistem penggajian, jaminan asuransi informasi gaji, lalu menuju ke pegawai, data waktu kerja, dan jam kerja, premi asuransi. Laporan kesalahan masuk ke Departemen SDM, data perubahan, jumlah pegawai, tingkat kenaikan gaji, informasi karyawan baru. Laporan pajak ke pemerintah. Balik lagi ke sistem penggajian. Premi asuransi, perusahaan asuransi, jaminan asuransi. Staf administrasi bagian penggajian, data waktu kerja, dokumen penggajian, cek penggajian, laporan pajak. Next. DFD level 0. Berikut urutan DFD level 0, mulai dari pegawai. 1.1 proses pegawai input jam kerja, kertas kerja ke Departemen SDM, data perubahan jumlah Selanjutnya DFG level 1 pegawai, lalu ke proses mencatat menggunakan kartu kerja, lalu proses memasukkan data ke dokumen, lalu rekap data kerja,
lalu ke Departemen SDM. FD level 2, dokumen penggajian, lalu ke Departemen SDM, lalu data perubahan jumlah pegawai tingkat gaji pegawai baru, lalu ke proses mengubah data kerja kertas, data kertas kerja, lalu ke proses memvalidasi data, lalu ke staf administratif bagian penggajian. Next. FD level 3. Proses proses penghitung gaji pokok, lalu ke proses penghitung besaran gaji, tunjangan pajak, lalu ke perusahaan asuransi. Next. Level 4. Tarif pajak dan premi asuransi. Anjing, gak iso wajahku. Sorry. DFD level 4. Tarif pajak dan premi asuransi, lalu ke proses menghitung tarif pajak dan premi asuransi, lalu ke pemerintah. DFD level 5. Proses pembayaran gaji dan asuransi, lalu ke perusahaan asuransi, lalu ke pegawai untuk info gaji langsung ke bank. Flowchart siklus pengujian staf administrasi bagian pengujian perusahaan asuransi dan pemerintah. Ke pegawai staf mencatat informasi waktu kerja dan jam kerja. Lanjut ke penginput dalam komputer, lanjut ke proses dan mencetak kartu kerja dan jam kerja, lanjut ke kartu waktu kerja dan jam kerja, lanjut menginput data waktu kerja dan jam kerja pegawai, lanjut ke data waktu kerja dan jam kerja pegawai, lanjut ke mengecek data perubahan jumlah pegawai, kenaikan tingkat gaji dan informasi mengenai pegawai baru. Lanjut ke memproses dan mencetak data perubahan jumlah pegawai, kenaikan tingkat gaji dan informasi pegawai baru. Lanjut ke data perubahan jumlah pegawai, kenaikan tingkat gaji dan informasi mengenai pegawai baru. Lanjut ke staf administrasi bagian pengujian, data perubahan jumlah pegawai, kenaikan tingkat gaji dan informasi mengenai pegawai baru. Lanjut ke melakukan pengecekan ulang data perubahan jumlah pegawai, kenaikan tingkat gaji dan informasi mengenai pegawai baru. Lanjut ke melakukan perbaikan kartu waktu dan jam kerja. Lanjut ke menginput ke dalam komputer. Lanjut ke memproses dan mencetak data penggajian, input dokumen penggajian dan laporan pemotongan pajak. Lanjut ke mengikut dokumen pengantar ke dalam komputer, lanjut ke memproses dan mencetak dokumen dan pengajian. Lanjut ke laporan penggajian. Perusahaan asuransi, laporan penggajian, lanjut ke membuat cek penggajian dan jaminan asuransi untuk setiap pegawai, lanjut ke cek penggajian dan jaminan asuransi. Pemerintahan, laporan pemotongan pajak, dan selesai. Next. Identifikasi sistem pengendalian internal. Next. Yang pertama,
telah menggunakan komputer yang mengatur semua proses pembayaran gaji pegawai dan juga pengendalian internal perusahaan dapat ditangani dengan baik. Yang kedua, dengan adanya sistem pengendalian internal ini dapat meminimalisir kecurangan, misalnya memanipulasi data karena menggunakan sumber daya manusia. Sehingga apabila terdapat kesalahan dapat ditelusuri dengan cepat karena masih menggunakan petugas. Yang ketiga, ada sistem pengendalian internal ini tidak adanya otorisasi pemrosesan kartu waktu kerja. Yang keempat, pada bagian staf administrasi dan pengajian bekerja secara optimal. Yang kelima, dengan sistem pengendalian internal ini tingkat pembaruan data kalau perusahaan menjadi rendah. Yang keenam, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar departemen sehingga cara kerja beberapa departemen kurang optimal. Next. Selanjutnya, saran dari kelemahan sistem pengendalian internal. Yang pertama, tidak adanya otorisasi pemrosesan waktu kerja membuat departemen atau bagian yang bertanggung jawab atas kartu kerja sehingga mengurangi risiko salah catat, dan apabila terdapat salah catat maka dapat ditangani lebih cepat karena dipegang oleh satu pusat tanggung jawab pada departemen atau bagian tersebut. Yang kedua, staf administrasi bagian penggajian tidak bekerja secara optimal. Memerintahkan kepada staf administrasi bagian penggajian untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data yang akan dikirimkan ke bagian lain agar data yang dimasukkan tidak terdapat kesalahan. Next. Yang ketiga, tingkat pembaruan data pegawai perusahaan yang rendah. Melakukan pembaruan data pegawai secara berkala, terkhusus untuk pembaruan jumlah pegawai yang masuk maupun kerja serta bidang pegawai tersebut, agar tidak terjadi adanya kesalahan data penggajian padahal pegawai sudah tidak bekerja di perusahaan. Yang keempat, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar departemen. Pada sistem ini memiliki koordinasi dan komunikasi yang rendah antar departemennya. Hal ini dibuktikan dengan banyak ditemukan kinerja beberapa departemen yang kurang optimal bahkan tidak diketahui oleh departemen lain. Seperti kasus pada laporan untuk manajemen yang memerlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar departemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurangnya presentasi kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.